Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi eh, dengan NIM 211834. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang proses keperawatan. Pengertian proses keperawatan. Pemberian asuhan keperawatan merupakan proses terapeutik yang melibatkan hubungan kerjasama antara perawat dengan klien, keluarga, atau masyarakat untuk mencapai kesehatan yang optimal. Dalam pemberian asuhan keperawatan harus melalui proses keperawatan. Proses keperawatan adalah metode di mana suatu konsep ditetapkan dalam praktik keperawatan, di mana terdiri dari 5 tahap yang konsisten sesuai dengan perkembangan profesi. Kelima tahap proses keperawatan ini saling berhubungan dari tahap pertama sampai dengan tahap kelima. Adapun tujuan dari perencanaan keperawatan adalah untuk membuat keputusan yang baik mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan dan cara melaksanakannya. Dengan perencanaan dapat disediakan arah yang perlu ditempuh dalam pencapaian tujuan, memungkinkan adanya kontrol yang efektif. Yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian merupakan tahap awal dari dasar utama dalam proses keperawatan. Tahap pengkajian ini terdiri dari pengumpulan data dan perumusan masalah atau kebutuhan klien. Pengumpulan data para klien terbagi atas dua data. Yang pertama itu data subjektif. Data subjektif adalah informasi yang diucapkan klien kepada perawat selama pengkajian keperawatan, yaitu komentar yang didengar oleh perawat. Data subjektif dapat juga disebut sebagai gejala. Yang kedua adalah data objektif. Data objektif merupakan informasi yang dikumpulkan perawat melalui indera perawat. Data objektif adalah informasi di mana perawat dapat melihat atau observasi, merasakan atau palpasi, mendengarkan atau auskultasi dan palpasi. Yang kedua adalah diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah suatu penilaian klinis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang berlangsung ataupun potensial. Adapun tujuan dari diagnosa keperawatan adalah proses keperawatan yang merupakan bagian dari penilaian klinis tentang pengalaman atau tanggapan individu, keluarga, atau masyarakat terhadap masalah kesehatan aktual, potensial, dan proses kehidupan. Tujuan diagnosa keperawatan adalah memungkinkan perawat untuk menganalisis dan mensistensi data yang telah dikelompokkan. Selain itu, diagnosa keperawatan digunakan untuk mengidentifikasi masalah, faktor penyebab masalah, dan kemampuan klien untuk dapat mencegah atau memecahkan masalah. Yang ketiga adalah intervensi keperawatan. Adalah tahap yang dilakukan setelah diagnosa keperawatan. Merupakan kegiatan yang dilakukan di tahap ini adalah menyusun prioritas masalah, merumuskan tujuan dan kriteria hasil, memilih strategi asuhan keperawatan, dan mendokumentasikan tindakan yang akan dilakukan. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui masalah klien. Tujuan utama dari intervensi keperawatan adalah sebagai panduan perilaku spesifik yang diharapkan dari klien dan atau tindakan yang harus dilakukan oleh perawat. Intervensi dilakukan untuk membantu klien mencapai hasil yang diharapkan. Adapun pedoman kriteria hasil dari intervensi keperawatan. Yang pertama itu berfokus pada klien. Maksudnya di sini adalah memfokuskan tujuan khususnya kepada klien. Dan yang kedua adalah singkat dan jelas.
Yang ketiga adalah ada batas waktu. Tentunya kita sebagai perawat itu harus disiplin waktu dalam melakukan intervensi keperawatan. Yang keempat adalah dapat diobservasi dan diukur. Dan yang kelima adalah ditentukan oleh perawat dengan klien. Selanjutnya yang keempat adalah implementasi keperawatan. Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang baik dan menggambarkan ketentuan hasil yang diharapkan. Tujuan dari implementasi keperawatan adalah yang pertama, membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua adalah mencakup peningkatan kesehatan. Yang ketiga, mencakup pencegahan penyakit. Yang keempat adalah mencakup pemilihan kesehatan. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi coping klien. Selanjutnya adalah ada beberapa jenis implementasi keperawatan. Yang pertama adalah independen, yang kedua interdependen, dan yang ketiga dependen. Masuk daripada interdependen adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perawat tanpa petunjuk dan pedoman dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Yang kedua adalah interdependen. Interdependen adalah kegiatan kerjasama tim keperawatan atau dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter. Yang ketiga adalah dependen. Dependen adalah tindakan keperawatan atas dasar rujukan dari profesi lain seperti ahli gizi, psikologi, dan kesehatan lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.